Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Ibu Hajah Kori Widiati MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik, dan teman-teman kelas 7D Ekonomi Syariah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rina Fitriana, perwakilan dari kelompok 6 yang akan memimpin jalannya presentasi dan diskusi. Adapun anggota kelompok 6 yang lain adalah yang pertama, Ria Aprianti, kemudian ada Steven Stefanus, kemudian ada Widya Nur Arofah, ada Koharyanto, dan Merian Diana. Baiklah, topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah tentang pembiayaan pembangunan. Langsung saja kami mulai presentasi dari kelompok 6 kepada teman-teman saya, anggota kelompok 6, dipersilahkan. Terima kasih. Pengertian sempit, usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan dan kekayaan yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Pengertian ini memiliki implikasi bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBN saja, juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah bahkan asing. Kebijakan struktur perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan fiscal policy. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Penetapan kebijakan ini bertujuan menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Macam-macam pajak dan biaya atas akomodasi. Berikut macamnya. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Pajak yang dikenakan atas barang yang mengalami proses pengolahan sehingga mempunyai nilai tambah pada produk akhir yang dihasilkan. Dan yang ketiga, bea keluar dan tarif bea keluar. Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 PMK 011/2010. Kebijakan pengeluaran. Pengertian kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunga internal maupun bunga eksternalnya. Bantuan internasional dan redistribusi. Bantuan internasional adalah uang yang secara sukarela ditransfer oleh satu negara ke negara lain, yang dapat berupa hadiah, hibah, atau pinjaman. Redistribusi adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah pembiayaan pembangunan merupakan suatu usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan melalui APBN ataupun APBD dengan cara menutup defisit anggaran. Baiklah,
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Setelah ini saya buka sesi diskusi di kelas. Videonya saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.